Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh-solihah? Oke, ibu harap kabar kalian baik-baik saja dan kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN dengan topik tata tertib atau aturan-aturan yang ada di sekolah dan juga di rumah. Nah, dengan pembelajaran hari ini, Ibu harap para siswa bisa membedakan contoh aturan-aturan di rumah dan juga di sekolah. Peserta didik dapat mengetahui manfaat-manfaat mematuhi peraturan di rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui akibat dari melanggar peraturan di rumah dan juga di sekolah. Oke, sebelum itu ibu bertanya, kalian tahu nggak sih apa itu peraturan? Tahu tidak? Nah, peraturan adalah petunjuk atau perintah yang harus dipatuhi dan juga ditaati. Dengan adanya peraturan, maka hidup kita akan menjadi lebih tertib, lebih disiplin, dan juga lebih teratur. Nah, teman-teman tahu tidak sih kalau di setiap tempat itu pasti ada peraturannya, termasuk di rumah kalian dan juga di sekolah. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas yaitu aturan-aturan yang ada di rumah. Lalu apa sih contoh-contoh peraturan yang ada di rumah? Nah, contoh yang pertama yaitu meminta izin kepada orang tua sebelum bepergian. Lalu peraturan yang kedua yaitu merapikan tempat tidur sesudah bangun tidur. Nah, sesudah bangun tidur hendaknya murid-murid semua merapikan tempat tidurnya ya. Nah, ini dilakukan supaya tempat tidur kalian senantiasa bersih. Lalu selain itu, kegiatan itu juga melatih kedisiplinan kalian juga loh. Lalu peraturan yang ketiga yaitu menonton televisi atau bermain-mainan di luar jam belajar. Nah, saat belajar hendaknya kalian harus mematikan televisi dan juga menyembunyikan semua mainan kalian ya. Ini bertujuan agar kalian bisa fokus dalam belajar yang nantinya akan membuat kalian semakin pintar. Lalu peraturan yang keempat yaitu merapikan kembali mainan setelah bermain. Nah, kegiatan ini dilakukan bertujuan agar rumah kalian senantiasa terlihat rapi dan juga nyaman untuk ditempati. Selain itu, juga agar kalian bisa tahu di mana tempat menyimpan mainan-mainan kalian. Lah, itulah anak-anak tadi contoh dari aturan-aturan yang ada di rumah. Lalu, apakah aturan-aturan yang ada di sekolah sama dengan yang ada di rumah? Tentunya tidak. Peraturan-peraturan yang ada di sekolah dibuat agar para siswa menjadi siswa yang disiplin dan juga bertanggung jawab. Peraturan yang ada di sekolah ini tidak boleh dilanggar, jadi harus dipatuhi ya anak-anak, agar pembelajaran dan juga aktivitas kalian di sekolah tidak terganggu karena kalian melanggar peraturan di sekolah. Lalu, apa saja sih contoh-contoh peraturan yang ada di sekolah? Nah, contoh-contoh aturan yang ada di sekolah yang pertama yaitu tiba di sekolah tepat pada waktunya. Nah, tiba di sekolah tepat pada waktunya ini dapat melatih kedisiplinan dan juga kemandirian kalian loh. Jadi, kalian tidak boleh datang ke sekolah terlambat ya teman-teman. Lalu contoh yang kedua yaitu menggunakan seragam sekolah yang rapi dan bersih. Nah, menggunakan seragam yang rapi dan bersih itu juga dapat melatih kedisiplinan kalian dan juga kerapihan kalian. Nah, di sekolah kan ada beberapa contoh seragam kan, seperti di hari Selasa, di hari Senin dan juga Selasa memakai baju merah putih, hari Rabu dan juga Kamis memakai baju batik, lalu hari Jumat dan juga Sabtu memakai baju pramuka. Nah, lalu olahraganya dipakai saat ada jadwal olahraga kan. Nah, itu nanti akan melatih kemandirian dan juga kerapihan kalian. Lalu peraturan yang ketiga yaitu mengerjakan tugas sampai selesai. Jadi kalian harus mengerjakan tugas ya teman-teman. Maupun kalau dikasih PR sama guru juga harus dikerjakan.
Lalu yang keempat yaitu bermain dan makan saat jam istirahat. Jadi kalian tidak boleh makan dan bermain saat jam pelajaran dilaksanakan. Nanti menyebabkan pembelajaran kalian akan terganggu dan kalian tidak fokus belajar. Lalu yang kelima yaitu menjaga kebersihan, rukun dengan teman, dan menaati tata tertib. Jadi kalian harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah kalian dan rukun dengan teman. Tidak boleh pukul-pukulan dan tidak boleh mengejek teman ya. Sekarang perhatikan gambar yang akan dicantumkan di dalam video berikut ini. Gambar pertama. Gambar apakah itu? Ya, betul. Itu adalah gambar kegiatan membersihkan rumah. Apakah kegiatan tersebut termasuk mematuhi peraturan yang ada di rumah? Ya, betul sekali. Kegiatan itu mencerminkan kegiatan yang mematuhi peraturan yang ada di rumah. Lalu berlanjut ke gambar yang kedua. Apakah gambar itu? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar tempat tidur yang berserakan ya anak-anak. Apakah gambar tersebut mencerminkan sikap yang mematuhi peraturan di rumah? Ya, betul sekali tidak. Karena kita di rumah juga harus mematuhi peraturan di rumah dengan merapikan tempat tidur kita. Jadi kalau kita membiarkan tempat tidur kita berserakan, itu artinya kita tidak mematuhi peraturan yang ada di rumah. Oke anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harap anak-anak senang dengan pembelajaran yang Ibu sajikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.